jatuh. Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan dimanapun setiap kita boleh beribadah secara online hari ini. Malam hari ini biar sungguh-sungguh ada perjumpaan pribadi yang kita boleh sama-sama terima dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau dan sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan malam hari ini yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dimanapun setiap kita berada, kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami boleh menyembah Engkau, artinya Tuhan pilih setiap kami untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biar kami Tuhan mau buka hati kami sungguh-sungguh malam hari ini. Kami persilakan Engkau Tuhan, pribadi-Mu berjumpa dengan setiap kami Tuhan malam hari ini. Biar kami mau Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Di tengah-tengah setiap aktivitas yang kami boleh lakukan sepanjang hari ini. Biar kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan kami rindu Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh buka hati kami untuk kami boleh berjumpa sama Engkau. Dan biar kami percaya Tuhan, pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu menjadi segala-galanya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Biar kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan biar kami percaya Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh God.
anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sambil angkat tangan katakan, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringi Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita malam hari ini. Oh, kami menyembah Tuhan. Mari sama-sama yang bersyukur katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, biar kami boleh nyatakan malam hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sama-sama katakan, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiringi Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang kenal. Katakan, mengikut Engkau Tuhan. Oh, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kehendak hidupku. Mengiringi Yesus itulah kekuatan hidupku.
nyatakan semua karena Engkau Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Mari lebih lagi katakan, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan. Mari dengan lembut katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari terus naikkan pujian ini, katakan, mengikuti Yesus. Biar kami boleh komitmen lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin ya Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, mengikuti Yesus, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
Kiralabaya shikira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 . Kiralabaralabaya shandaralabara. Shikiralabaralabaralabaya shandarararabo. Biar kami mau Tuhan, kami mau komitmen lagi Tuhan Yesus untuk ikut sama Engkau Tuhan. Oh ralabaya shikira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 . Oh ralabaya shikirararararararara. Oh ralabaya shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Hiralabaya shandarararabo. Hiralabaya shandaralabaralabaralabarala. Oh ralabaya rabaya 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 ralabaralabarala. Hiralabaya shikirararararara. Shikiralabaralabarala. Kuatkan setiap kami Tuhan, teguhkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Oh shikiralabaralabaya shandar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 a. Hiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh rarararararara yeshirararararararara. Hiralabaya shandarararabo. Hiralabaralabarala. Mari sambil angkat kedua tanganmu sembah Dia. Mari sembah Dia malam hari ini. Oh shikiralabarala. Biar aku berdoa, ada komitmen-komitmen yang baru malam hari ini untuk mau terus ikut sama Tuhan Yesus. Oh shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh God, Yesus, Yesus. Hiralabaya se. Hiralabaralabaralabaralabaralabarala. Shikiralabaralabaralabaralabarala. Shikiralabaralabaralabarala. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, katakan. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sambil angkat tanganmu, panggil Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup
lagi katakan Yesus, ku sembah Engkau. Ya Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk, mari bermusik naikkan pujian ini. Satu kali lagi sembah Dia, Bapak Saudara. Ora laba ya shikira laba laba laba. Oh la 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 laba 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 ya shikira laba laba. Shikira laba laba laba. Satu keinginan kami Tuhan, kami mau cuma senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Ora laba ya shikira laba laba ya. Mari saya ajak kita semua sambil bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari lebih lagi, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, satu kali lagi panggil Dia Yesus. Tuhan Yesus. Wow, kasih tepuk tangan lebih lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Yesus, Engkau satu-satunya yang kami banggakan. Gak ada Allah lain yang kami punya, gak ada Tuhan lain yang kami punya selain Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami boleh terus naikkan pujian kami buat Engkau Tuhan. Dan satu tujuan kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di setiap kami Tuhan, kami siap untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Haleluya. Sebanyak kita yang percaya Tuhan kita yang dahsyat, bisa lambaikan tangan kita. Sebaik kita yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, bisa lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kasih tepuk tangan. Sama-sama katakan dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan
bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sambil kasih tepuk tangan, sorakan haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan, kuasamu adalah ciptaanmu. Katakan kasihmu. Kasihmu adalah kekuatanmu. Ajaib dan berkuasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti. Sambil angkat tangan kita katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Yang musik naikkan pujian ini, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari serahkan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yes. Kami boleh puji Engkau lebih lagi Tuhan, mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama sambil kedua tangan kita katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal. Lagi katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya, ya di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Oh, katakan, kaulah Tuhan. Oh, kaulah Tuhan. Oh, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Lebih lagi yang percaya, kasih tepuk tangan, sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama mau lebih lagi nyatakan kebaikannya. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sama-sama nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sambil angkat tangan kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya boleh katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari siap kita terima kebaikan Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Satu kali lagi katakan, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sambil angkat tanganmu katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Nya Tuhan yang begitu dahsyat atas setiap kami. Wow, kami bangga banget Tuhan punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau. Biar kami boleh nyatakan Tuhan Yesus, malam hari ini tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan, sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama dari awal katakan, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Katakan, selain Kau, selain Kau tiada yang lain, ya Tuhan, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku
Saya rindu kita sama-sama naikkan pujian ini lebih lagi. Katakan. Ya Tuhan. Di bumi katakan selain kau. tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sambil angkat tanganmu lebih lagi nyatakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Satu kali lagi katakan. Sekalipun hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah. Katakan tetaplah Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Oh ya raba ya syakararararararaba. Ya raba ya syakarararabo. Biar lagu ini berbicara atas setiap kami Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh pegang Engkau Tuhan. Pegang namamu, pegang pribadimu yang jadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam. Kami mau dengar-dengaran apa yang jadi kebenaran firman-Mu malam hari ini. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu. Biar sungguh kami boleh sama-sama mendengar. Dan kami boleh diberkati sama kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap, mari sama-sama katakan. Amin. Shalom GPI Tanjung Duren, kita ketemu lagi di PPW Night. Ya, selamat Paskah buat kita semua. Dan karena ini masih dalam suasana Paskah, saya akan memberitakan firman Tuhan buat kita semua tentang berhubungan dengan Paskah. Ya, saya kasih judul firmannya adalah apakah Yesus adalah orang asing? Kenapa saya kasih judul seperti ini, saudara? Karena kadang-kadang dalam kehidupan kekristenan kita, saudara, ya, kuasa kebangkitan tuh seolah-olah asing, seolah-olah nggak bekerja dalam hidup kita. Kan seharusnya Tuhan Yesus sudah mati, Dia bangkit, Dia hidup, memberikan kita kuasa, saudara. Ya, kita dipulihkan, dipakai Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan. Tapi
kok kadang-kadang kita nggak ngerasakan itu. Kita nggak mengalami kuasa kebangkitan itu. Seolah-olah kuasa kebangkitan itu asing dalam hidup kita. Seolah-olah Yesus Kristus sendiri asing dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar dari 2 orang murid, saudara, dan ini tercatat di dalam Alkitab. Ya, kita langsung aja buka, saudara, Lukas 24 ayat 13 sampai 35, saudara. Saya akan bacakan, saudara, dari ayat 13 sampai ayat 16 dulu, saudara. Judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, disebutkan tadi ada 2 orang murid Kristus, ya saudara, yang dekat. Jadi ingat ya, ada kalau kita baca di Alkitab, saudara, ada 2 kategori besar ya pengikut, yang orang yang ikut Yesus. Yang pertama orang kebanyakan. Nah, orang kebanyakan ini ya orang-orang itu yang makan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang gitu ya saudara ya. Mereka yang mengeluh-elukan Yesus. Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan gitu ya. Tapi orang-orang banyak ini juga yang kebanyakan yang berteriak tuh, salibkan Dia, salibkan Dia. Nah, itu orang banyak, saudara. Ya, orang-orang yang menantikan berkat Yesus saja ya, tapi bukan pribadi Yesus, itu orang kebanyakan. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ditulis juga ada satu kelompok lagi namanya murid, saudara. Nah, kalau murid ini adalah orang-orang yang mau belajar sama Tuhan. Dia kenal sama Tuhan secara pribadi, sama Yesus secara pribadi, diajar langsung sama Yesus. Mereka mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Nah, itu murid, saudara, ya, orang-orang yang mau diajar. Nah, saudara, saya percaya hari ini kita adalah murid, ya, orang yang mau belajar. Saudara masih mau lihat PPW Night, saudara masih mau belajar, ya, artinya kita murid. Jadi kita golongan yang murid ini, saudara, 2 orang murid ini, ya, yang sebenarnya hatinya sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, tadi disebutkan 2 orang ini pergi ke kampung bernama Emmaus, letaknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara, 7 mil itu kurang lebih 14 km lah, kira-kira begitu, saudara. Ya, jadi harusnya datang ke Yerusalem. Tuhan Yesus sudah bilang kan, Dia 4 kali, saudara, beritakan kematian dan kebangkitannya kepada murid-murid. Dan Dia udah bilang murid-murid untuk supaya tunggu supaya Roh Kudus turun atas kamu, penolong yang lain itu turun yang dari Bapa. Aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu, kamu tunggu di Yerusalem. Tapi 2 orang murid ini malah pergi menjauhi Yerusalem, 7 mil jauhnya. Saudara bayangin ya. Jadi mereka, ya sebenarnya mereka melanggar perintah Tuhan kan, ya, karena mereka nggak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. 2 orang murid ini nggak percaya Yesus sudah bangkit, saudara. Jadi mereka berjalan jauh, bayar harga tuh, ya, jalan capek-capek 14 kilo, saudara. Ya lumayan ya, 14 kilo tuh saya percaya cukup jauh lah. Kalau jalan kaki tuh bisa mungkin 5-6 jam mungkin gitu, saudara. Jadi jauh, saudara, perjalanannya setengah hari. Udah salah, udah nggak taat Tuhan kan, ya saudara, 2 orang murid ini. Dan mereka bercakap-cakap tentang Yesus, tentang segala sesuatu yang terjadi. Ya pasti mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Mungkin mereka bercakap-cakap dengan sedih gitu ya. Hatinya sebenarnya sayang sama Tuhan Yesus. Aduh, kenapa ya guru kita meninggal ya? Aduh, meninggalnya tragis ya. Kenapa dia dipermalukan seperti itu ya? Aduh, sedih banget ya. Gitu ya, saudara ya. Itu jadi mereka mempercakapkan Yesus. Yang mereka percakapkan adalah kematian Tuhan Yesus. Dan mungkin berita-berita gosip katanya kan tentang kebangkitan Yesus, karena ada Maria Magdalena dan kawan-kawan sudah datang. Nah, jadi sebenarnya hati mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mereka bercerita tentang Tuhan. Ya, mereka bercinta tentang Tuhan. Dan ayat 15 indah banget, saudara. Ketika mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran, datang Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi Yesus sendiri mendekati 2 orang murid ini, saudara. Padahal 2 orang murid lagi salah jalan, ya, lagi menjauh dari Yerusalem, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi Tuhan tetap datang kepada mereka anyway. Luar biasa ya, Allah kita tuh Immanuel, Tuhan Yesus yang serta kita. Dia tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Ini 2 orang murid lagi gak setia nih, saudara. Tapi Tuhan tetap datangin. Dan benarlah kata firman Tuhan, 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, aku hadir. Wah, dahsyat ya, saudara ya. Jadi memang Tuhan benar-benar hadir karena 2 orang ini berbicara tentang Yesus. Mereka bercakap-cakap tentang Yesus, dan Tuhan mau ada di tengah-tengah mereka.
Luar biasa saudara Tuhan kita. Ya begitu ya dengan kita nih PPW Night ini saudara. Buat kita yang bersama-sama melihat dan beribadah di PPW Night ini saudara, saya percaya Tuhan Yesus hadir. Amin. Ya, dia di tengah-tengah kita, dia berada bersama-sama kita karena kita sedang membicarakan Yesus hari ini. Nah, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ayat 16 saudara ya, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Jadi bisa loh saudara ya, ternyata 2 orang murid ini yang bersama-sama dengan Tuhan selama 3 tahun setengah, mereka melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak kenal loh, benar-benar nggak kenal siapa itu Yesus saudara. Ya, mereka nggak ngerti ini yang berjalan bersama mereka itu Yesus, itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Alkitab udah jelas ya dibilang, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang sesuatu itu apa sih saudara? Kalau di ayat ini kan jelas saudara, mereka lagi murung. Mereka lagi sedih. Ya, jadi saudara, hati-hati saudara. Kalau kita punya masalah yang begitu berat menurut kita, dan masalah yang membuat kita terpukul, kita sedih begitu rupa, atau kita punya emosi-emosi negatif yang lain, kita marah begitu rupa, misalnya saudara ya, sampai nggak mengampuni orang. Hati-hati loh saudara ya. Mata kita bisa tertutup ya, menghalangi padahal Yesus ada bersama-sama dengan kita. Makanya ada orang datang dalam ibadah saudara, sebagian dijamah Tuhan, sebagian bisa nangis, bisa berjumpa Tuhan, keluar ruang ibadah mereka sukacita. Keluar ruang ibadah mereka dapat firman, dapat rema daripada Tuhan. Tapi ada sebagian orang datang ibadah, iya datang ibadah seperti itu, pulang sama. Bahkan ada orang yang pulang ibadah lebih parah. Ya, saya pernah mendapati orang-orang yang di sini saudara di Bangka pulang dari gereja malah berantem sama istrinya. Ya, nyaris pukul-pukul lah. Wah, kan saudara, ya. Karena matanya tertutup. Ya, mereka nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan kehadiran Yesus. Padahal orang lain bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Yesus di dalam ibadah. Ya, amin ya. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 17, Lukas 24 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lihat ini ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini saudara, ini judulnya. Saudara lihat ya, 2 orang murid ini mukanya muram, mukanya begitu sedih, masalahnya begitu berat. Ya, harapannya hilang mungkin ya, mereka berharap jadi menteri kan ya. Kalau Yesus jadi raja beneran di pikiran mereka ya, secara jasmani mereka akan jadi menteri-menteri, mereka akan jadi pejabat-pejabatnya Yesus. Ini hilang udah. Waduh, gurunya ditangkap, dipermalukan lagi, ditelanjangi di depan umum, diludahi. Waduh, mereka ini saudara ya, kehilangan pengharapan. Makanya mukanya muram sekali. Mereka terlalu fokus sama apa yang ada di depan mata, bukan apa yang kata Tuhan saudara. Mereka sampai lupa tuh ya janji Tuhan dalam hidup mereka. Nah, dan yang gawatnya saudara, 2 orang ini tanda kutip menuduh Yesus saudara. Lihat ya. Apakah engkau satu-satunya orang asing di sini? Dituduh kan Yesus ya. Ya. Engkau nih alien ya. Engkau orang asing ya. Ini kalau orang Bangka mungkin bilang kabudu nih gitu. Kamu nih orang bodoh ya, nggak tahu apa-apa. Kamu nggak baca berita apa? Kalau zaman sekarang peristiwa Yesus saudara disalib itu udah pasti viral, betul ya? Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di mana-mana, muncul di TikTok, di FYP gitu kan, muncul terus ya, muncul saudara di YouTube ya, trending ya, pasti ditulis tuh ya, wah seorang penista agama, ya kan, Tuhan Yesus kan dituduh menista agama, menghujat Tuhan, menghujat Allah kan. Tuhan Yesus tuduhannya itu saudara, kenapa dia disalib? Ya, penghujatan. Wah, padahal dia nggak ada salah apa-apa, bahkan tidak bisa dibuktikan dia salah. Tapi ini dia menghujat karena dia berani ngomong dirinya setara dengan Allah, dia adalah anak Allah. Wah, ya itu pasti viral saudara kalau zaman sekarang. Seorang penghujat agama, penista agama ditangkap, dipukul, dihakimi massa, dibunuh. Nah, itu beritanya saudara. Jadi 2 orang ini mempersalahkan Yesus yang hari itu ada bersama mereka. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ belakangan ini? Kamu nih nggak tahu apa-apa ya? Ya ampun, gitu kan? Kita nih semua udah capek, tau nggak? Udah sedih, udah begini, udah stres, gitu kan? Jadi menuduh Yesus saudara.
Ya, jadi bisa loh saudara ya, orang Kristen zaman sekarang, zaman now, kita juga kadang-kadang bisa menuduh Tuhan saudara. Tuhan, nggak tahu ya, hidupku dia udah susah. Ada pendeta lagi kasih nasihat, ada kakak rohani, ada ketua kul lagi kasih nasihat. Udah kamu nggak mau ikut campur urusan orang aja. Kamu tahu nggak masalah saya sudah banyak. Kamu suruh doa-doa lagi. Nah, gitu kan saudara? Mirip saudara. Kita tertutup matanya, padahal di tengah-tengah nasihat itu jangan-jangan ada Yesus hadir di sana saudara. Ya. Oke, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ya, Lukas 24 ayat 23. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi." Saudara. Ya, jadi saudara, Yesus itu sabar saudara. Yesus itu begitu baik ya. Waktu Yesus tanya ini, dan mereka bilang mereka bilang kamu orang asing gitu ya. Yesus nggak tinggalin mereka loh ya. Yesus masih dengerin mereka, dan mereka curhat lah ya. Kamu nggak tahu ya, aduh guru kami yang kami cintai, yang kami kagum-kagumi, dan dia orang baik, dia melakukan banyak mujizat, dia bisa bangkitin orang mati, kami percaya dia akan jadi raja, dia adalah Mesias. Tapi dia ditangkap, diserahkan oleh imam-imam kepala kami kepada orang kafir, dan dia dibunuh, disalib. Waduh, mereka sedih gitu kan. Dan dia cerita nih saudara ya, Maria Magdalena dan kawan-kawan datang. Dia bilang, dan mereka datang ke kuburan tidak menemukan mayatnya. Jadi mereka udah dapat berita kebangkitan nih saudara ya. Ya. Dan mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Beberapa teman kami, Petrus ya, Yohanes, itu pergi ke kuburan dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus tidak mereka lihat. Jadi mereka dengar saudara, tapi nggak ingat sedikit pun janji Tuhan dalam hidup mereka. Saat itu saudara, karena mereka stres, karena mereka tertekan, karena mereka ada masalah. Ya kalau zaman sekarang mungkin masalah juga salah satu dosa saudara. Ada dosa yang kita sembunyikan, kita simpan terus menerus saudara. Hati-hati, itu membuat kita seperti dua orang murid ini. Yesus ada bersama dengan kita, Immanuel. Dia hadir bersama kita, tapi kita nggak bisa lihat. Di dalam ibadah dia hadir, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir, tapi kita nggak bisa lihat, nggak bisa rasakan. Ya. Nah seperti itu yang dialami dua orang murid ini. Padahal mereka udah dengar, sekali lagi dengar berita kebangkitan Yesus. Bahkan ini ada saksi matanya, Maria Magdalena dan kawan-kawan saudara. Ya, tapi mereka tetap gak percaya. Saudara lihat kata Yesus. Saudara, Yesus tuh tegur ya saudara, dengan otoritas, dengan kasihnya, tapi dengan otoritas dia tegur. "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Saudara, bodoh itu bahasa Inggrisnya foolish ya. Jadi itu bodoh gitu ya. Kalau kita tuh ngomong mungkin agak kasar, goblok. Begitu saudara. Ya, kamu nih bodoh sekali sih, kata Tuhan. Saudara harus ngerti ya, kalau Tuhan melihat segala sesuatu tentang kita, itu dia lihat dari sisi rohani dulu. Ya, dia dia melihat, dia mengerti kebutuhan jasmani kita. Ya, dia mengerti ya, Allah mengerti, Allah peduli. Tapi saudara, terutama yang dia lihat adalah dari sudut pandang rohani, dari sisi rohani. Ya, makanya dia pernah bilang ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Bayangan kita kalau makan beneran gitu ya. Tapi kalau Tuhan melakukan kehendak Bapa adalah makanan bagi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, tubuhku, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Kalau kamu nggak makan tubuhku dan nggak minum darahku, kau nggak akan selamat, kau akan nggak mencapai surga. Nah kita bayangkan kan makan beneran kan. Tapi bayangan Yesus nggak begitu saudara. Itu artinya secara rohani. Nah makanya kita balik ke sini saudara. Kalau kita secara rohani gak ngerti, gak percaya bahwa Yesus ada dalam hidup kita, Tuhan katakan loh di dalam ayat ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati kamu untuk percaya." Jadi saudara, bagi Tuhan Yesus kalau kita susah percaya, ya kita lamban untuk percaya, minta maaf saudara. Ini kata Tuhan Yesus, kata Alkitab, bukan kata saya. Ya kita ini orang bodoh. Tapi saudara jangan khawatir saudara ya. Saya juga pernah bodoh saudara dalam hidup saya. Saya kadang-kadang pernah alami seperti dua orang murid ini saudara. Saya gak bisa lihat janji Tuhan di depan saya. Ya, saya pernah alami begitu saudara. Ada sesuatu menghalangi mata saya.
entah itu masalah, entah itu beban hidup saudara, menghalangi mata saya sehingga saya nggak bisa melihat ada janji Tuhan dalam hidup saya. Tapi Tuhan itu baik. Coba ayat 27 sampai 29 saudara saya bacakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus itu baik ya saudara, amin. Ya, tadi ya saya sudah katakan, dia tetap setia. Sekalipun kita kadang-kadang bahkan mungkin sering tidak setia. Tapi Alkitab tulis Yesus tetap setia. Luar biasa saudara ya. Makanya kita harus sayang sama Tuhan. Ya, saudara lihat 2 orang murid ini udah nggak tahu diri, tanda kutip saudara ya. Mereka, Yesus sendiri udah merendahkan diri, datang kepada mereka, samperin mereka, padahal mereka lagi tersesat, lagi salah jalan. Yesus yang samperin mereka, mau ingatkan mereka, masih dituduh-tuduh sama 2 orang murid ini. Tapi Yesus luar biasa. Yesus mau dengerin curhat mereka. Bukan hanya denger, Yesus jelaskan isi Alkitab sepanjang jalan, saudara bayangin ya. Jadi Tuhan Yesus begitu sabar, dia jelasin. Aduh, kamu kenapa bodoh banget ya, nggak ngerti. Nih ya, dijelasin dengan, saya percaya dengan otoritas, dengan pengajaran, dengan urapan yang luar biasa, saudara. Sehingga 2 orang murid ini ternganga, saudara. 2 orang murid sampai, wah ini luar biasa ya pengajarannya ya. Sampai didengerin, saudara. Sepanjang perjalanan itu sampai ke Emmaus, saudara. Tadi lihat ya, dia sampai ke Emmaus, berarti kan 14 kilo itu saudara, ya 7 mil itu dia jalan sama Yesus. Mereka jalan sama Yesus. Jadi Yesus sabar banget, dia jelasin. Itu khotbahnya panjang banget kali itu saudara ya. Dia ngajar tuh mungkin 3 jam, 4 jam di dalam perjalanan gitu. Tuhan Yesus ngajarin, kamu lihat nih dari kitab Kejadian saudara, kitab Musa, Pentateuk, dia cerita tentang Mesias itu siapa, bagaimana dia akan mati. Dia ceritain semua, ini udah tertulis, tahu nggak, di dalam Alkitab. Kenapa kamu nggak percaya? Wah gitu ya, Yesus tuh begitu sabar, dijelasin berjam-jam, dikhotbahin sama Yesus. Puji Tuhan, 2 orang ini murid saudara. Ya, saudara saya adalah murid, katakan amin. Amin ya. Kalau kita murid, kalau kita dengar ada orang ngajar, Tuhan ngajar kita, pasti beda saudara. Aduh, ini aku lagi diajar nih. Kita mau dengar. Ya, sekalipun mungkin belum kenal itu Tuhan, sekalipun kita belum melihat ada mujizat dalam hidup kita, tapi kita mau dengar dulu. Nah itu ya saudara, itu paling penting. Dengar dulu deh. Seperti 2 orang murid ini. Dan puji Tuhan, ketika udah sampai ke kampung Emmaus ya, Tuhan Yesus, saudara lihat ya, Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Dia pura-pura, benar-benar Tuhan Yesus pura-pura mau lurus, mau tinggalin mereka. Ya, saudara tahu nggak, Tuhan kita, ya Tuhan kita beda sama iblis ya. Iblis itu mencobai kita saudara, supaya kita jatuh, supaya kita diinjak-injak sama dia. Tapi Tuhan kita, saudara harus ngerti, di dalam Alkitab dia suka menguji saudara dan saya, menguji hati kita, menguji batin kita. Ada lagunya ya saudara ya, bukan lagu, itu ayat saudara. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, ujilah aku saudara ya. Saudara, Tuhan tuh mau menguji hati kita. Tuhan lagi uji 2 orang murid ini saudara. Apakah mereka benar-benar sekarang cari Tuhan, bukan cari berkat? Apakah mereka benar-benar kangen sama pribadi dia? Ya, waktu itu Yesus lagi ngomong itu, saya percaya tuh 2 orang murid tuh udah berasa tuh di dalam hati. Makanya nanti kita lihat di belakang berdebar-debar hati mereka. Ini hawa-hawanya kayak guru ya. Ini kok cara dia ngomong seperti Yesus ya, yang udah mati itu yang kemarin ya. Ini seperti guru kita ya, kok dia pinter banget ya. Kok dia jelasin itu jelas sekali ya. Aduh, kok kami tertarik ya dengernya. Dan mereka, saudara lihat ini saudara. Inilah sikap sebagai murid. Saudara saya harus punya ini. Sekalipun kita salah jalan saudara, saudara saya bisa salah jalan, saudara saya bisa jatuh saudara, bisa kita bisa jatuh. Tapi saudara harus punya sikap hati seperti 2 orang ini. 2 orang ini ngapain saudara? Mereka mendesak Yesus. Mereka sangat mendesak Yesus. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ya, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara tahu apa yang terjadi? Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Saudara, Tuhan itu senang saudara kalau kita apa ya? Kita minta dia. Kita berseru-seru sama dia. Kita fokus sama dia.
Saudara kalau datang ibadah atau datang ke PPW Night, saudara kalau hati saudara sungguh-sungguh haus dan lapar sama Tuhan, Tuhan, aku pengen ketemu Tuhan lewat ibadah hari ini. Tuhan, aku pengen dengar suaramu hari ini. Aku buka hati Tuhan. Saudara tahu nggak? Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti bicara sama kita. Amin. Kalau kita mendesak Tuhan dari hati kita tuh, ya kita benar-benar, Tuhan, aku mau ketemu Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada salah aku minta ampun Tuhan. Aku nggak ngerti aku salah di mana, tapi aku minta ampun dulu deh. Aku pokoknya mau dekat sama Tuhan. Tinggallah bersama kami Tuhan. Desak dia, saudara. Saudara, Tuhan tuh mau tinggal bersama kita loh. Cuma kadang-kadang kita yang suka kasih cuma setengah-setengah. Hati kita tuh cuma sebagian, saudara. Tuhan mau tinggal di hati kita ini seluruhnya. Dia bertahta di hati kita. Amin. Ya, di dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma sebagian doang dalam hidup kita Tuhan mau bertahta, tapi seluruh hidup kita dari pagi sampai malam 24 jam. Nah, kalau kita ajak Tuhan tinggal dalam diri kita, saudara, ya, atau saudara, saya yakin banget saudara, segala sesuatu dalam hidup kita termasuk keluarga kita semua bisa diubah Tuhan. Asal saudara mau nggak? Saudara desak Tuhan tinggal dalam diri saudara. Saudara desak Tuhan tinggal di dalam keluarga saudara. Saudara desak Tuhan tinggal ada di dalam sekolah kalau saudara masih sekolah, di dalam kampus saudara, di dalam tempat pekerjaan saudara. Amin. Kita pastikan ada Yesus di sana, ya, seperti dua orang murid ini. Ya, dan yang luar biasa saudara, ayat 30, 31-32, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Haleluya, saudara, ya. Jadi saudara lihat, Tuhan mau makan bersama dengan dua orang murid ini. Saya percaya hati Tuhan sayang sama mereka. Sekalipun mereka lamban percaya, sekalipun mereka bodoh di mata Tuhan. Ini Tuhan udah penuh kemuliaan loh saudara, ya. Dia udah bangkit, udah pakai tubuh kemuliaan, ya. Wah, dia udah menang saudara. Kunci kerajaan maut semua dia udah pegang saudara. Dia udah rebut dari tangan iblis, ya. Maut dan kerajaan maut sudah dibungkam sama dia. Wah, dia dengan segala kemenangannya dia. Tapi Tuhan tetap humble saudara. Amin. Tuhan tetap rendah hati. Tuhan tetap mau datang kepada dua orang murid yang lagi salah ini saudara, yang lagi salah jalan. Makanya saudara, kita jangan sombong saudara, ya. Ada orang udah salah jalan, ya, tapi seolah-olah masih diberkati, hidupnya masih diberkati, bisnisnya masih diberkati, pelayanannya masih diberkati, khotbahnya masih diurapi misalnya kalau dia berkhotbah saudara. Tapi dia sebenarnya udah meninggalkan jalan Tuhan. Sebenarnya mungkin udah meninggalkan panggilannya. Saudara, jangan takabur saudara. Kalau kita masih berhasil saudara, saya kasih tahu, kita masih diberkati. Itu semata-mata ada anugerah Tuhan. Semata-mata ada Yesus di sebelah kita, lagi ingetin kita. Amin. Ya, seperti dua orang ini saudara. Dan waktu Yesus memecah-mecah roti, Yesus makan sama mereka. Mereka terbuka matanya, puji Tuhan, karena hatinya udah terbuka. Karena mereka mereka undang Yesus masuk kan. Mereka udah makin percaya. Ini hawa-hawanya kayak guru nih dulu nih. Ya, ini hawa-hawanya kayak Yesus nih. Aduh, tapi kok kayaknya kita nggak kenal ya. Tapi ini orang kok mirip sama Yesus ya. Aduh, jangan pergi. Ajarin kami lebih lagi saudara. Ya, itu hatinya kangen sama Tuhan. Hatinya tuh cinta sama Tuhan sebenarnya dua orang murid ini. Sekalipun mereka jatuh, tapi hatinya kangen. Hatinya sayang sama Tuhan. Seperti Daud saudara. Daud bisa jatuh, bisa dosa, tapi hatinya sayang sama Tuhan. Sekali ditegur sama Tuhan, Daud nggak berontak saudara. Ada nabi datang, Nabi Nathan saudara datang kepada Daud, ditegur gitu kan. Kamu berselingkuh, kamu bunuh orang yang tidak bersalah. Saudara, Daud nggak marah-marah. Daud nggak bela diri. Padahal Daud ditegur di depan jenderalnya, di depan menteri-menterinya. Saudara bayang, di depan pejabat-pejabatnya. Daud itu raja loh. Daud nggak marah, nggak gengsian saudara. Daud langsung nangis. Dia tahu itu Tuhan yang tegur, bukan Nabi Nathan. Dia tahu itu Tuhan sendiri yang lagi ngomong. Ya, Daud langsung robek bajunya, dia nangis di depan saudara, di hadapan para pembesarnya. Saudara bayangin, dia permalukan diri di hadapan para pembesar. Tapi buat Daud nggak apa-apa. Ini Yesus yang berdiri di depan saya, ini Tuhan. Ya, dua orang murid ini saudara, waktu dia terbuka matanya saudara, kaget mereka. Ini benar Yesus saudara. Mereka sukacita, tapi tiba-tiba mereka hilang. Tuhan Yesus hilang dari hadapan mereka, kata Alkitab. Ya,
Tuhan Yesus selesai misinya saudara ya waktu itu untuk 2 orang ini saudara. Saudara harus tahu ya, setelah Tuhan Yesus mati, dia bangkit, dia 40 hari, kata Alkitab saudara, dia berulang-ulang berkeliling ya kepada murid-murid, khusus kepada murid-murid, dia melayani murid-murid untuk menunjukkan, untuk meyakinkan, untuk menguatkan iman murid-murid bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Ya, dia melayani murid, hebat ya. Tuhan udah matinya masih pelayanan loh saudara. Dia melayani murid-murid, menguatkan murid-murid. Dan saat itu misi dia udah selesai saat itu saudara, untuk 2 orang murid ini saudara. 2 orang murid ini dibangkitkan lagi, hatinya percaya lagi, ya, dan hatinya berkobar-kobar, terbakar-bakar. Ya, saudara, saya percaya ini saudara, harusnya orang Kristen tidak semangatnya, harusnya. Ya, kata antusias itu enteo saudara. Di dalam kita ada Tuhan, di dalam theo itu Tuhan. Antusias. Seharusnya dalam hidup ini saudara, saya hidupnya ini harusnya antusias. Ada kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Ya harusnya, karena Yesus itu hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin ya. Karena dia hidup, harusnya kita berapi-api selalu saudara. Berkobar-kobar, pelayanan. Saudara siapa di sini ya yang PPNet biasanya harusnya orang yang udah pelayanan ya. Ya, yang pelayanan. Coba kita renungin hari-hari ini. Apakah kita melayani masih dengan kasih mula-mula? Atau udah rutinitas? Atau kita ya udahlah, cuma disuruh Pak Agus lah, udahlah, daripada dimarahin, daripada ditegur, daripada dibilang malas, aku pelayanan. Tapi ataukah kita melayani karena memang hati kita bersemangat? Karena kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tuh begitu baik dalam hidup kita. Kita mau balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan saudara, ini ada gambar, saudara, saya kasih lihat gambar Passion of Christ. Saudara, apa implikasi atau aplikasi yang utama kalau Yesus itu bangkit mengenai Paskah? Ya, salah satu implikasi atau aplikasinya adalah gini, saudara. Ya, makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita, salah satunya adalah, saudara, saya harus selalu mau bangkit dalam hidup ini. Ya, bangkit, kasih mula-mula lagi di dalam Tuhan. Ya, masih ada nggak kasih mula-mula dalam hati kita? Kalau udah nggak ada, ayo bangkit. So simple as that. Just bangkit. Bangkitlah, jadi teranglah, maka terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60, saudara. Ya, kita bangkit. 7 kali orang benar jatuh, namun ya bangkit. Nggak apa-apa, kita jatuh. Saya pernah ngomong ya di BWC ya. Kita ini orang Kristen mungkin bisa 1000 kali jatuh, tapi nggak apa-apa, 1001 kali bangkit. Ya, artinya gitu ya, bukan nggak apa-apa jatuh, bukan saudara ya, jangan sengaja jatuh. Tapi kalau sekalipun jatuh, ayo bangkit. Ya, bangkit. Karena Tuhan Yesus bangkit. Salah satu adegan yang paling saya suka di nonton film Passion of Christ, saudara, yang digambar ini, saudara, yaitu adegan Tuhan Yesus lagi ngangkat salib. Aduh, dia angkat salib, saudara, bayangin tubuhnya udah hancur, udah robek-robek. Ya, Tuhan Yesus tuh jangan-jangan udah nggak tidur, ya, udah berapa belas jam nggak tidur, saudara. Dia kan ditangkapnya malam, saudara, Kamis malam dia ditangkap, ya, diludahin, udah dicambuk juga di tempat imam, ya, saudara, di pelataran imam dia dipukul, saudara, dicambuk, dipermalukan, diludahin, ya. Saya percaya terus dia diikat, dirantai. Kalau di film Passion of Christ dia berdiri loh, saudara, ya. Saya percaya kayak Tuhan Yesus nggak tidur, saudara. Saya pernah ke Israel, pernah dibawa ke rumahnya Kayafas itu, saudara, imam besar. Di bawahnya ada penjara. Diperkirakan itulah salah satu tempat Yesus yang dipenjara. Waduh, itu nggak bisa buat tidur, saudara. Dalam keadaan normalnya kita nggak bisa tidur, itu keras sekali, tajam-tajam batunya, ya. Apalagi dalam keadaan Yesus itu waktu itu udah mulai dicambuk, udah mulai diludahin, udah stres, dia bakal ditinggal Bapa, dia habis doa kan, habis stres tuh, darahnya netes kan, ya kan, keringatnya menetes, ada darahnya, saudara. Waduh, dia lagi dalam keadaan stres, pembuluh darahnya pecah. Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Jadi dia kuat sekali fisiknya, dan dia harus angkat salib, udah kena cambuk lah, udah gitu udah kena cambuk. Ya, tubuhnya udah hancur seperti itu, udah infeksi sana sini, mukanya udah bengkak, udah ditaruh mahkota duri, dia harus pikul salib. Kurang lebih 50 kilo beratnya. Saudara bayangin betapa beratnya itu salib buat dia. Tapi saudara lihat nggak, Yesus tuh menyerah? Enggak, saudara. Makanya itu film disebut Passion of Christ. Dia benar-benar lakukan itu dengan semangat. Di gambar ini saudara lihat ya, dia peluk salib itu, saudara. Dia embrace itu salib, cross itu dia embrace, dia peluk, saudara. Ya, saya yakin waktu dia peluk salib itu dia ingat saudara dan saya. Dia ingat nama Frank ini belum selesai, belum ditebus. Saya harus selesaikan perjuangan saya untuk sampai di Bukit Golgota.
Dan dia jatuh, saudara. Yesus jatuh bukan sekali, berkali-kali. Betul ya? Waktu dia pikul salib. Dia jatuh. Wah, itu adegan saya paling suka, saudara, waktu lihat itu. Saya nangis terus, saudara, kalau lihat adegan itu. Saudara tahu tiap kali kalau Tuhan Yesus jatuh, dia ngapain, saudara? Dia merangkak. Dia berjalan sambil gemetaran tangannya, saudara. Dia samperin itu salib lagi. Dan dia peluk lagi itu salib. Dan dia angkat, dia berdiri lagi. Dan dia pikul lagi, saudara. Demi saudara dan saya. Aduh, Tuhan itu hebat banget, saudara. Amin. Dia aja bangkit terus, saudara. Demi saudara saya. Masa kita nggak mau bangkit? Ya, saudara, saya harus terus mau bangkit. Amin. Ya, dalam hidup kita. Seberapa kali pun kita jatuh, ayo bangkit lagi. Selalu ada kekuatan daripada Tuhan. Itulah makna kebangkitan buat saya, saudara. Ya, saya harus selalu bangkit dalam hidup. Saya bisa jatuh. Saya sering, saudara, jatuh, saudara, sebenarnya. Ya, saya sering, tapi aduh, Tuhan tuh begitu baik. Ya, saya benar-benar, saudara, 6 kali orang benar jatuh, tapi 7 kali dia bangkit. Ya, saya alami itu benar-benar dan bisa bangkit. Setiap kali saya bangkit, datang lagi sama Tuhan, sungguh-sungguh tulus lagi, saudara. Tuhan berikan lagi kasih, damai sejahtera, sukacita, pelukan, visi, mimpi, kekuatan ilahi. Pokoknya banyak dah, Tuhan kasih lagi, saudara. Semangat, Tuhan kasih, saudara. Amin. Baca Alkitab, dapat lagi rema. Wah, Tuhan tuh baik. Amin. Makanya, saudara, yuk saya ajak kita semua, saudara, ya. Ini di bulan-bulan kebangkitan Yesus, saudara. Yuk terus selalu bangkit. Atau apalagi buat khusus kalau saudara lagi alami hari-hari kejatuhan, lagi alami hari-hari ini kayaknya jatuh itu bukan selalu dosa ya, saudara. Jatuh itu artinya kalau buat saya gampang, kita jauh dari Tuhan, gitu aja ya. Hati kita jauh nih sama Tuhan, itu jatuh kalau buat saya, saudara. Datang lagi sama Tuhan. Amin. Ya, bangkit aja nggak? Karena dia udah hidup, ada hari esok. Ayat 33 sampai 35, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lihat ya, 2 orang murid ini ketika mereka berkobar-kobar, berapi-api, ketemu Tuhan lagi, saudara. Ya, mereka bangkit, kata Alkitab, dan mereka kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Mereka bayar harga lagi, saudara. Jalan lagi 7 mil, 14 kilo. Dia jalan lagi capek-capek. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Amin. Mungkin di antara kita ada yang harus bertanggung jawab atas kesalahan kita. Ya nggak apa-apa. Amin. Bertanggung jawablah, perbaiki kesalahan kita. Kita ini, saudara, di Yesaya ditulis gini loh, engkau akan disebutkan sebagai orang yang membangun tembok yang telah runtuh. Kita akan menjadi orang yang repairer and restorer. Kita akan memperbaiki dan membangun kembali tembok yang udah hancur. Ya, gereja kita ini adalah pemulihan Pondok Daud, saudara. Engkau akan membangun kembali Pondok Daud yang telah rubuh. Bangun lagi. Ya, Pondok Daud itu bicara soal mesbah, doa, pujian, penyembahan, keintiman bersama Tuhan. Bangun lagi. Ya, bangkit dan kembali ke Yerusalem. Kembali, ya. Kalau istilah saya ke rumah kita, ke rumah rohani kita, ke keluarga rohani kita. Kembali. Jangan kabur dari Tuhan, jangan kabur dari pelayanan, saudara. Bagi saudara yang udah pelayanan, jangan kabur, jangan berhenti. Udah cukup lah. Ini orang lain, ini waktunya. Apalagi generasi Yeremia, saudara ya. Mungkin kita dengan bisa ini. Sekarang waktunya anak muda maju, enak aja. Yang orang tua juga harus dukung dong. Saya mah dukung dari belakang aja gitu kan. Dukung tuh benar-benar dukung, saudara. Ada di sana, hadir, beri kekuatan, beri support, beri tepuk tangan. Ya kan? Kalau kita lagi dukung misalnya pemain basket NBA, kita kan kalau misalnya anak kita nih main basket, ya kita kan datang ke lapangan, saudara. Bener gak? Kita tepuk tangan, kita teriakin bener, ayo maju Frank, ayo kamu bisa, gitu kan? Kita kasih support. Kita kalau di rumah kita beliin makanan yang sehat, minuman yang baik supaya dia kuat, dia sehat. Gitu, saudara. Amin. Bangkit lagi. Yuk melayani lagi ya. Dunia ini masih butuh kita, saudara. Dunia ini masih hidup dalam kegelapan. Masih banyak orang yang belum kenal Kristus, ya. Kita harus bangkit. Ya. Kata mereka, ayat 34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, apa yang mereka lakukan setelah mereka bangkit, mereka kembali ke Yerusalem, mereka bersaksi. Kau akan jadi saksiku, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kau akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ayo kita jadi saksi.
Kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita kasih tahu orang-orang ada Yesus loh yang hidup. Harus bersaksi saudara. Bersaksi lewat berbagai macam ya, termasuk lewat perbuatan, tapi juga harus lewat perkataan kita saudara. Kita harus memberitakan sungguh-sungguh nama Yesus saudara di akhir zaman ini. Amin. Ya saudara, saya berdoa saudara sungguh-sungguh tangkap hari ini firman Tuhan hari ini. Yuk bangkitlah dan jadi teranglah ya. Jangan sampai Yesus itu orang asing dalam hidup kita seperti dua orang murid ini. Tapi puji Tuhan, sekalipun Yesus sempat terasingkan dalam hidup kita, tapi selama kita nih murid ya, Dia ada selalu berserta kita. Amin ya. Saya akan berdoa buat saudara. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat PPW Night hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi kami semua Tuhan, biar kami tangkap firman-Mu. Ampuni kami kalau kami mungkin sempat jatuh, kami mungkin sempat jauh daripada Tuhan. Tapi biar Tuhan, dan kami mungkin sempat tidak lihat Engkau dalam hidup kami. Kami nggak melihat lagi kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami hidup di dalam mungkin kerutinitasan, kami agak bosan dalam kekristenan. Tuhan ampuni kami. Saat ini kami bersama Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau bangkit lagi ya Tuhan. Kami mau melihat Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Dan sesungguhnya Engkau ada bersama kami Tuhan. Dan biar kami boleh lihat lagi dan kami sungguh-sungguh kerjakan panggilan kami. Kami kembali kepada kasih mula-mula ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di Tanjung Duren Tuhan. Kau urapi Tuhan semuanya. Berkati Pak Agus dan semua tim pelayanan, tim penggembalaan yang ada. Kau urapi mereka. Kami percaya, hamba percaya Tuhan GBI Tanjung Duren akan menuai jiwa lebih banyak lagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kami. Kami serahkan Tuhan hari ini dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sebanyak kita yang diberkati sama kebenaran firman Tuhan malam hari ini bisa mengatakan kita saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberi. Mari saja kita semua untuk kita boleh satukan hati dan kita akan berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami malam hari ini. Biar sungguh Tuhan berbicara terus atas setiap kami. Biar kami percaya Tuhan firman-Mu boleh terus hidup. Dan kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan Yesus. Biar sungguh kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan kami boleh terus bersyukur akan setiap kasih-Nya Tuhan. Akan setiap perbuatan Tuhan yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami boleh memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari sama-sama naikkan pujian ini lebih lagi, katakan karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Katakan beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku.
sertaku. Kita akan sama-sama satukan hati dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh menyertai kami Tuhan dari awal ibadah sampai dengan saat ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu gak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Biarkan firman-Mu boleh terus tertanam pada setiap kami, bahkan juga berbuah-buah Bapak. Bapak terima kasih Tuhan. Biar di hari-hari ini Tuhan kami boleh semakin kuat. Kami tahu Tuhan mungkin keadaan boleh menghimpit kami, tapi kami yakin percaya Tuhan, tangan Tuhan gak pernah kurang panjang untuk setiap kami. Tuhan selalu ada di samping kami, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Biarkan setiap kami boleh mengandalkan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami aman dalam tangannya Tuhan. Hidup kami aman dalam perlindungannya Tuhan. Biar di hari-hari ini kami boleh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan buat Indonesia. Terima kasih kalau COVID saat ini juga boleh turun Tuhan, sudah boleh masuk masa endemi. Biar setiap kami juga boleh punya paradigma yang baru, pola pikir yang baru. Kami gak terfokus dengan COVID lagi, kami gak terfokus dengan apapun yang ada di dunia ini, tapi biarkan kami boleh fokus dengan panggilan yang Tuhan tetapkan atas setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan atas Bapak Jokowi dan juga pemerintahannya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Indonesia boleh jadi negara yang maju. Indonesia boleh aman dalam lindungannya Tuhan. Ada shalom, ada berkat atas Indonesia Tuhan. Dan kaki-Dian-Mu Tuhan ada atas Indonesia Bapak. Terima kasih juga Tuhan buat kota Jakarta. Biar dari Jakarta juga boleh penuh kemuliaannya Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh semakin bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat gereja-Mu juga Tuhan. GBI Tanjung Duren Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, gereja kami ada itu karena kasih karunia-Nya Tuhan Bapa. Terima kasih kalau kami sampai dengan saat ini ada ibadah secara online, ada ibadah secara onsite Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu saja Bapa, bukan dengan kuat gagah kami. Biarkan Tuhan boleh terus pelihara Tuhan gereja kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan boleh pelihara Tuhan pemimpin-pemimpin di atas kami Tuhan. Dari Paniko dan keempat wakilnya, dari Pak Samuel Gunawan dan wakilnya. Bahkan di tempat ini Tuhan, untuk Pak Agus dan Pak Budi. Kami mau lepaskan berkat yang terbaik untuk para pemimpin-pemimpin di atas kami. Kami akan percaya Tuhan, tangan Tuhan sekali lagi gak pernah kurang panjang untuk pemimpin-pemimpin di atas kami. Biarkan Tuhan boleh berkati Tuhan, keluarganya. Tuhan boleh berkati Tuhan pekerjaan mereka Tuhan. Biar anak cucu mereka juga boleh Tuhan pelihara penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga melepaskan berkat Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan dia boleh semakin berapi-api lagi di dalam Tuhan. Bahkan keluarganya boleh diberkati oleh Tuhan Bapa. Dan biar Tuhan, di hari-hari ini hamba-Mu boleh semakin kuat lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami akhir ibadah kali ini Tuhan, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku dari pagi malam petang sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.